Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Kurniawan. Saya mahasiswa PPG 2022. LPTK saya di UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi fikih kelas 5 semester 1, yaitu manfaat zakat fitrah, infak dan sedekah. Membayar zakat fitrah, infak dan sedekah merupakan kewajiban setiap muslim. Maka perlu kita mengetahui manfaat atau hikmah zakat fitrah, infak, sedekah. Ternyata pelaksanaan membayar zakat fitrah, infak, sedekah yang kita lakukan setiap tahun, bulan, pekan, hari, bahkan setiap saat mempunyai dampak positif. Baik orang yang memberi zakat fitrah, infak, dan sedekah maupun bagi orang yang menerima zakat fitrah, infak, dan sedekah. Pembahasan pertama, saya akan bahas tentang manfaat zakat fitrah. Bersedekah adalah perbuatan yang penuh dengan faedah bagi orang yang melaksanakan dan orang yang menerimanya serta masyarakat umum. Berikut ini adalah manfaat zakat fitrah. Di antaranya, 1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. Yang kedua, membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Ketiga, mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Keempat, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kekayaan yang diberikan. Kelima, tidak diragukan lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban. Keenam, guna menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah. Ketujuh, guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama antara si kaya dengan si miskin. Pembahasan yang kedua adalah manfaat infak. Membayar infak merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah SAW juga merupakan perbuatan sunnah muakkad. Infak bersifat khusus karena harta yang dibayarkan hanya untuk kepentingan keagamaan. Misalnya, untuk kepentingan masjid, musola, tujuannya untuk syiar agama Islam. Pahala berinfak dilipat gandakan. Dengan berinfak, kita akan mendapatkan manfaat antara lain. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena infak merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak dan sedekah. 3. Memanjangkan usia manusia. Keempat, ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Kelima, dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Yang ketiga adalah manfaat sedekah. Sedekah tidak jauh berbeda pengertian maupun manfaat dengan zakat fitrah dan infak. Adapun manfaat sedekah yaitu 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedekah merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. Yang ketiga, menghidupkan sifat dermawan. 4. Memanjangkan umur atau usia. Yang kelima, ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. 6. Menambah keberkahan harta yang dimiliki. 7. Menyambung dan mempererat silaturahim dan persaudaraan. 8. Menambah tabungan pahala. 9. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya yaitu keutamaan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Tujuan dari zakat fitrah, infak, dan sedekah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah
memenuhi kebutuhan orang-orang kurang mampu dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga keagamaan. Tujuan utama dari zakat fitrah, infak dan sedekah adalah untuk membersihkan jiwa dan harta. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 261 sudah jelas bahwa orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan satu kebaikan menjadi 7 kebaikan. 7 kebaikan berkembang menjadi 700 kebaikan. Selain Allah melipat gandakan 7 kebaikan menjadi 700 kebaikan, berikut keutamaan zakat fitrah, infak dan sedekah. 1. Penghuni surga. 2. Mendapat rahmat Allah. 3. Membukakan pintu-pintu rezeki. 4. Menghapuskan kesalahan dan dosa. 5. Membersihkan akhlak. 6. Menjaga harta dari orang jahat. 7. Membantu orang fakir dari kemiskinan. 8. Membantu orang muslim. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.